Barcelona didesak rekrut Christopher Nkunku bulan depan. Rencana untuk memperkuat skuad mereka saat ini sudah berubah setelah datang tawaran dari Christopher Nkunku yang disampaikan agennya Pini Zahavi. Yan Nkunku yang harus berjuang ekstra bersama Chelsea melalui agennya berharap ia akan direkrut Barca tahun depan. Pemain itu diberitakan ingin tinggalkan klub Liga Premier tersebut dan membangun kembali karirnya yang semula menjadi salah satu pemain yang paling banyak dicari di Eropa. Demikian ungkap Sport. Pini Zahavi yang kebetulan punya hubungan dekat dengan Barca telah meminta klub sepak bola Catalan tersebut agar merekrut Nkunku dengan status pinjaman. Dengan harapan transfer itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Potensi pindahnya Nkunku ke Barca dipandang sebagai opsi yang menarik, terutama untuk proyek olahraga mereka berikutnya, di mana Blaugrana ingin memperkuat posisi sayap. Agen pemain itu bahkan mengindikasikan Nkunku terbuka untuk menyesuaikan gajinya sesuai anggaran yang dimiliki Barca. Namun situasi finansial Barca sejauh ini tetap bermasalah dan mereka tak berencana lakukan pergerakan apapun di bursa transfer Januari. Meski demikian, Barca terus memantau situasi Nkunku karena mereka memandang pemain itu tetap sebagai seorang pemain yang memiliki potensi besar di lini serang. Laporan dari Inggris mengindikasikan Barca dan klub sepak bola Italia, Napoli, sama-sama memantau situasi Nkunku di Chelsea. Meskipun kedua klub belum melakukan langkah apapun, tetapi Blaugrana tetap menyadari kemungkinan ini. Kesepakatan pinjaman menjadi sesuatu yang mungkin mereka pertimbangkan, terutama karena tak membutuhkan investasi keuangan yang besar. Zahavi, agen yang juga mewakili Hansi Flick dan Robert Lewandowski, aktif mendorong opsi Nkunku untuk gabung klub Catalan tersebut. Satu hal yang perlu dicatat, prioritas utama Barcelona adalah tetap amankan jasa seorang winger yang bisa mencetak gol dan membantu mengkreasikan peluang gol. Joao Cancelo memiliki keinginan kuat untuk kembali ke Barcelona. Komitmen Joao Cancelo untuk mengenakan seragam Blaugrana terlihat jelas selama bursa transfer musim panas, di mana dia berusaha keras untuk mengamankan kepindahan. Sayangnya, kendala keuangan dan penolakan dari Manchester City, klub induknya, membuat transfer tersebut tidak dapat tercapai. Cancelo menunggu hingga tahap akhir bursa transfer, tetapi batasan gaji Barca yang terbatas dan keengganan City untuk menyetujui kesepakatan pinjaman lainnya tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Akhirnya bek sayap asal Portugal tersebut pindah ke Al Hilal di Arab Saudi seharga 20 juta euro. Meskipun menjadi pemain kunci bagi klub barunya, memikirkan kemungkinan kembali ke Barcelona. Sang bek berasa sangat nyaman tinggal di bersama keluarganya dan ingin tetap menjadi bagian dari tim. Selama masa peminjamannya, ia menjadi pemain inti reguler dan Barcelona mendorong kedatangannya. Sementara Cancelo memamerkan bakat menyerangnya, penampilannya menurun di akhir musim yang menyebabkan kritik. Proyek olahraga Barca di bawah Deco dan Hansi Flick awalnya mempertimbangkan Cancelo. Namun sikap Manchester City dan tantangan keuangan Barcelona memaksa mereka untuk mengubah haluan. Bahkan mendaftarkan pemain baru seperti Dani Olmo merupakan perjuangan sehingga tidak banyak fleksibilitas untuk mempertimbangkan kembalinya Cancelo. Sementara Cancelo telah menggandakan gajinya di Arab Saudi, ia tetap terbuka untuk berkorban demi kembali, mengakui bahwa itu adalah lingkungan yang ideal untuk mencapai potensi penuhnya. Namun Barca tampaknya fokus untuk menemukan opsi bek kanan yang lebih mudah yang dapat berkembang dalam sistem klub. Man City bertarung dengan The Gunners perebutkan bintang Blaugrana. Arsenal dan Manchester City sama-sama memantau situasi Dani Olmo pemain Barcelona setelah muncul kekhawatiran bahwa raksasa Spanyol tersebut mungkin tidak akan dapat mendaftarkannya untuk bermain setelah 31 Desember nanti. Arsenal memantau Olmo secara seksama karena Barcelona tidak yakin apakah mereka akan dapat mendaftarkan gelandang serang tersebut untuk paruh kedua musim ini. Juara Euro 2024 berusia 26 tahun ini bergabung dengan Barcelona dari RB Leipzig dengan kesepakatan senilai 52 juta euro pada musim panas lalu setelah tampil gemilang bersama timnas Spanyol di Jerman. Namun, masa depannya di Nou Camp sudah mulai dipertanyakan. Masalah keuangan Barcelona yang sudah dikenal luas telah menyebabkan Olmo hanya terdaftar di La Liga hingga 31 Desember.
Ada kekhawatiran bahwa dia tidak akan bisa bermain untuk tim asuhan Hansi Flick setelah tanggal tersebut. Laporan di Spanyol mengklaim bahwa ini bisa membuka jalan bagi Olmo untuk meninggalkan klub sebagai agen bebas berkat klausa kontrak yang akan berlaku jika dia tidak bisa didaftarkan. Dikatakan bahwa baik Arsenal maupun Manchester City sedang memantau situasi ini, begitu pula Bayern Munich. Olmo sudah mencetak 5 gol dalam 10 pertandingan Liga musim ini. Eksekutif Barcelona, Deco dan Joan Laporta, sang presiden klub, sedang berjuang mencari solusi menjelang tahun baru, yang bisa membuat mereka rentan terhadap pendekatan dari klub-klub elit Eropa di jendela transfer musim dingin. Semua mata akan tertuju pada Arsenal di bulan Januari dengan beberapa penggemar yang mendukung ide Mikel Arteta dan timnya untuk mendatangkan penyerang baru guna meningkatkan peluang mereka dalam perebutan gelar. Pedri bikin pengakuan tentang kelemahan Barcelona. Barcelona akan memanfaatkan jeda paruh musim untuk kembali menyusun strategi setelah kehilangan posisi puncak klasemen La Liga. Barcelona hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 7 pertandingan terakhir mereka di Liga, menutup tahun 2024 dengan kekalahan 1-2 di kandang dari Atletico Madrid Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Kekalahan pertama mereka di kandang melawan Los Rojiblancos sejak tahun 2006 ini mengubah dinamika persaingan gelar juara, dengan Barcelona kini harus mengejar ketertinggalan saat memasuki tahun 2025. Barcelona kesulitan membawa performa impresif mereka di Liga Champions UEFA atau kompetisi domestik, dan mereka harus memberikan respons kuat pada Januari mendatang. Dalam laga tersebut, Pedri sempat membuka keunggulan untuk Barcelona menit ke-30, tetapi mereka gagal mengantisipasi ancaman serangan balik di menit-menit akhir. Gol kemenangan Alexander Sørloth di menit ke-96 memastikan kekalahan menyakitkan bagi tuan rumah. Pedri mengungkapkan rasa frustrasinya selesai pertandingan dan menyoroti kurangnya ketajaman tim di depan gawang. Ini kekalahan yang sulit. Kami memiliki peluang untuk mengunci pertandingan dan ketika Anda tidak melakukannya, inilah yang terjadi, ujarnya seperti dikutip dari Marca. Kami memiliki banyak peluang jelas. Robert Rapinha juga satu untuk saya sepak bola menjadi rumit jika Anda tidak mencetak gol, ucap gelandang berusia 22 tahun ini. Barcelona akan menghadapi jadwal padat di awal tahun 2025. Dimulai dengan pertandingan Copa del Rey melawan Barbastro pada 4 Januari. Sebelum langsung terbang ke Arab Saudi untuk mengikuti Piala Super Spanyol. Kekalahan ini membuat Barca turun ke posisi kedua klasemen La Liga dan perlu meningkatkan performa mereka secara serius untuk mendapatkan peluang lebih besar dalam perebutan gelar Liga di paruh kedua musim 2024-25.